Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis pesaing. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pesaing. Di sini banyak sekali pengertian pesaing menurut perspektif. Yang pertama itu pengertian pesaing menurut perspektif industri, yaitu mengidentifikasi pesaing sebagai organisasi yang membuat produk atau jasa yang sama. Yang kedua itu menurut perspektif pemasaran pesaing, yang artinya organisasi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang sama. Yang ketiga menurut perspektif kelompok strategi pesaing, adalah kumpulan perusahaan yang bersaing dalam sebuah industri yang mempunyai kesamaan strategi dan sumber daya yang meliputi harga, kualitas, maupun karakteristik produk dan juga pasar. Jadi, pesaing adalah perusahaan atau industri yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan, baik berupa strategi maupun sumber daya. Identifikasi pesaing. Nah, untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki, perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap. Pembuatan peta persaingan yang digunakan untuk melakukan analisis persaingan memerlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan identifikasi seluruh pesaing yang ada. Tujuannya agar kita mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita. Nah, identifikasi pesaing itu meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu jenis produk yang ditawarkan. Kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Yang ketiga itu identifikasi peluang dan ancaman. Keempat itu identifikasi keunggulan dan kelemahan. Lebih khusus dapat mengidentifikasi pesaing perusahaan dari pandangan industri dan pandangan pasar. Di antaranya yang pertama itu konsep industri mengenai pasar. Nah, industri didefinisikan sebagai sekelompok perusahaan yang menawarkan produk atau jenis-jenis produk yang masing-masing merupakan substitusi dekat. Pada dasarnya, analisis dimulai dengan memahami kondisi dasar yang mendasari permintaan dalam penawaran. Yang kedua itu konsep pasar tentang persaingan. Selain mengamati perusahaan-perusahaan yang membuat produk yang sama atau pendekatan industri, kita dapat memperhatikan perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelangganan yang sama. Secara umum, konsep pasar mengenai persaingan membuka mata perusahaan untuk melihat pesaing potensial dan aktual dengan lebih luas, dan merangsang perencanaan pemasaran strategis untuk jangka waktu. Lebih khusus, dapat mengidentifikasi pesaing perusahaan dari pandangan industri dan pandangan pasar, yaitu yang pertama, konsep industri mengenai pasar. Industri didefinisikan sebagai sekelompok perusahaan yang menawarkan produk atau jenis-jenis produk yang masing-masing merupakan substitusi dekat. Contohnya, efisiensi industri, kemajuan teknologi, dan penggunaan tenaga kerja. Yang kedua, konsep pasar tentang persaingan. Selain mengamati perusahaan-perusahaan yang membuat produk yang sama atau pendekatan industri, kita juga dapat memperhatikan perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Jadi secara umum, konsep pasar mengenai persaingan membuka mata perusahaan untuk melihat pesaing potensial atau aktual dengan lebih luas. Nah, di dalam bagian ini untuk menentukan sasaran pesaing itu ada 3. Yang pertama, memaksimalkan laba. Jika sasaran mereka memaksimalkan laba, perusahaan perlu mengetahui laba jangka pendek atau laba jangka panjang dan apa tindakan yang akan mereka ambil. Yang kedua, memperbesar market share. Jika sasarannya untuk memperbesar, maka perusahaan perlu mengetahui apakah pertumbuhan market share yang dimiliki cukup besar. Biasanya, meningkatkan market share dapat dilakukan dengan cara promosi terus-menerus. Peningkatan market share juga dapat dilakukan dengan cara penurunan harga. Yang ketiga, meningkatkan mutu produk.
Peningkatan mutu produk bertujuan untuk menggait pelanggan milik pelanggan. Peningkatan mutu produk ini dapat dilakukan dengan memberikan berbagai kelebihan, baik pelayanan atau kelebihan lainnya. Misalnya, produk plus, bunga yang kompetitif, frekuensi penarikan, jumlah jaringan, atau teknologi yang dimiliki. Yang selanjutnya ada identifikasi strategi pesaing. Strategi pesaing adalah persamaan antara apa yang dapat perusahaan lakukan berdasarkan pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, dan apa yang akan dilakukannya berdasarkan peluang yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Ketika kita melakukan identifikasi strategi pesaing, maka kita memerlukan manajemen strategi. Apa sih manajemen strategi? Manajemen strategi adalah suatu kumpulan keputusan dan aksi yang dihasilkan dari formulasi dan penerapan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dari organisasi. Hal ini melibatkan kegiatan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan kontrol dari strategi suatu perusahaan. Suatu strategi menggambarkan kesadaran dari perusahaan tentang bagaimana, kapan, dan di mana perusahaan harus bersaing dan untuk tujuan apa perusahaan bersaing. Strategi bagi perusahaan memberikan arah dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku pesaing dan evolusi pasar untuk kepentingan perusahaan. Ada juga strategi menghadapi pesaing atau strategi menghadapi lawan dengan memasang strategi yang kompetitif. Strategi kompetitif dilakukan dengan melihat posisi keberadaan kita sebelum melakukan penyerangan. Posisi ini akan menentukan model serangan yang akan dilakukan. Strategi untuk menghadapi pesaing dapat dilakukan untuk posisi-posisi sebagai berikut. Yang pertama, ada strategi pemimpin pasar. Strategi ini meliputi berbagai hal seperti menciptakan produk baru, memberikan promosi, meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, dan hal lain sebelum dilakukan oleh pesaing. Dan yang kedua, ada strategi penantang pasar. Strategi ini merupakan penantang pemimpin pasar. Bukan hal yang tidak mungkin, posisi pasar yang dipegang oleh pimpinan pasar akan segera diambil alih oleh penantang pasar. Dan yang ketiga, ada strategi pengikut pasar. Strategi ini merupakan pesaing yang hanya mengikuti kegiatan pemimpin pasar dan penantang pasar. Nah, setiap gerakan yang dilakukan pemimpin pasar dan penantang pasar selalu diikuti oleh pengikut pasar. Dan yang terakhir ada strategi relung pasar. Strategi relung pasar merupakan pemain yang memiliki lingkungan tersendiri tanpa dipengaruhi oleh pesaing lainnya. Posisi ini memiliki celah tersendiri dalam pasar. Terkadang posisi ini tidak pernah diperdulikan oleh pemimpin pasar atau penantang pasar. Tujuan utamanya adalah untuk dapat hidup terus dengan pertumbuhan yang sedang. Kita ketahui bahwasanya setiap pesaing pasti memiliki strategi tersendiri untuk mematikan lawannya. Semakin ketat persaingan, maka semakin canggih strategi yang dijalankan. Secara umum, strategi-strategi tersebut adalah yang pertama, strategi menyerang pesaing yang lemah terlebih dahulu. Yang kedua, pesaing langsung menyerang lawan yang kuat. Nah, penyerangan ini dilakukan secara langsung terhadap kelemahan yang dimiliki oleh lawannya. Yang ketiga, strategi gerilya yang dilakukan dengan menunggu lawannya yang sedang lengah. Nah, yang keempat, bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan oleh lawan atau mengimbangi serangan yang dilakukan oleh lawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan yang digunakan dalam strategi kompetitif pesaing. Dalam suatu persaingan usaha, seorang pesaing harus memiliki strategi tertentu untuk melakukan pendekatan terhadap konsumen. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menarik perhatian dari konsumen dan mengenalkan produk atau jasa yang ditawarkan. Pendekatan tersebut diantaranya yang pertama, low cost provider strategy atau strategi penyedia biaya rendah. Kemudian yang kedua ada abort differentiation strategy atau strategi papan perbedaan. Kemudian yang ketiga ada a best cost provider strategy atau strategi penyedia biaya terbaik. Kemudian yang keempat ada a focus or market niche strategy based on low cost atau strategi fokus pasar berdasarkan biaya rendah. Kemudian yang terakhir ada a focus or market niche strategy based on differentiation atau strategi fokus pasar berdasarkan perbedaan.
Yang pertama yaitu a low cost provider strategy, adalah strategi yang digunakan untuk menarik target pasar yang luas dan secara menyeluruh dengan menyediakan harga yang murah pada produk atau jasa yang ditawarkan. Hal ini untuk mencapai biaya yang lebih rendah secara keseluruhan dibandingkan pesaing, dengan cara menekankan biaya produksi yang lebih rendah, sehingga hal ini untuk menentukan harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua yaitu about differentiation strategy, adalah strategi dengan cara menyediakan produk yang berbeda dari kompetitor dengan target pasar yang luas, yaitu dengan cara menyediakan produk yang berbeda dari kompetitor atau pesaing dengan cara tertentu dan target dari produk yang ditawarkan mendapat tempat yang luas di pasaran. Kemudian yang ketiga yaitu best cost provider strategy, adalah strategi dengan cara memberikan nilai lebih kepada pelanggan dengan menggabungkan atribut produk yang baik sampai luar biasa dengan biaya yang lebih rendah dari kompetitor, yaitu memberikan pelanggan nilai lebih untuk uang yang mereka bayarkan dengan memberi pemahaman tentang keunggulan produk yang dibelinya dengan harga yang relatif rendah dengan kualitas yang lumayan baik daripada dibanding dengan pesaingnya. Kemudian yang keempat yaitu a focus or market niche strategy based on low cost, adalah strategi yang berkonsentrasi pada segmen target pasar tertentu dan tidak bersaing dengan kompetitor lainnya dengan melayani pangsa pasar tertentu dengan biaya yang lebih murah dari kompetitornya. Pendekatan ini biasanya digunakan pada saat terjadinya tawar-menawar, maka dari pihak penjual biasanya akan menurunkan harga. Dengan begitu, penjual memiliki kemampuan untuk melayani dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing. Kemudian yang terakhir yaitu a focus or market niche strategy based on differentiation, yaitu strategi yang berkonsentrasi pada segmen pembeli yang sempit dan mengisi pangsa pasar tertentu dan menawarkan produk yang berbeda dari yang umumnya. Baik, selanjutnya adalah analisis kekuatan pesaing. Kekuatan dari suatu perusahaan memberikan perusahaan keunggulan komparatif. Kekuatan sebuah perusahaan yang tidak dapat ditandingi atau ditiru oleh pesaing secara luas disebut kompetensi sebagai khas. Umumnya, dirasakan kekuatan yang membangun keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan kompetensi khusus dapat mencakup layanan pelanggan yang unggul, produk kualitas tinggi, nama merek yang kuat, loyalitas pelanggan, serta inovatif R dan D, kepemimpinan pasar dan atau sumber daya keuangan yang kuat. Untuk tetap kuat, mereka harus terus tetap dikembangkan, dipelihara, dan dipertahankan. Selanjutnya, analisis kelemahan pesaing. Kelemahan pesaing terjadi ketika pesaing memiliki keunggulan berpotensi dieksploitasi lebih dari perusahaan. Umumnya, kelemahan yang dirasakan dapat mencakup kurangnya keahlian pemasaran, layanan pelanggan miskin, produk berkualitas rendah, reputasi yang buruk, produk terdiferensiasi atau jasa dalam kaitannya dengan persaingan, suatu sumber daya keuangan yang buruk. Perbedaan dari kompetitif dan komparatif adalah kalau kooperatif sendiri yaitu bagaimana untuk mencapai tujuan bersama dengan segala keunggulan yang dimiliki baik oleh organisasi maupun terhadap organisasi lainnya. Sedangkan kalau yang kompetitif yaitu bagaimana memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh organisasi untuk bisa mendapatkan tujuan organisasi. Yang dimaksud dari inovatif R dan D yaitu sebenarnya bukan barang baru. Masyarakat Indonesia mungkin lebih mengenal dengan istilah litbang, akronim dari penelitian dan pengembangan, melainkan R dan D itu didefinisikan sebagai suatu proses atau aktivitas penelitian dan pengembangan suatu produk baru atau penyempurnaan produk yang sudah ada. Sedangkan kalau maksud dari produk terdiferensiasi sendiri yaitu produk dapat dibedakan oleh konsumen dengan melihat siapa produsennya. Barang-barang tersebut dapat dibedakan oleh kualitas barangnya, baik modal, bentuk, warna, bahkan oleh kemasan, merek,
dan pelayanannya. Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi yang berarti politik pemanfaatan secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompetensi kesejahteraan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 5 mengenai analisis pesaing. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.